Sehat, semangat, dan smart itu kunci buat pemimpin-pemimpin Polri masa depan. Orang yang berjiwa seni itu sudah menjadi modalitas yang kuat dalam memimpin. Akan menjadi pemimpin-pemimpin strategis di level yang lebih tinggi. Jadi artinya pemimpin itu adalah memahami. Seni ini adalah kekuatan, karena seni merupakan pilar peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan Leader Branding di Krek Sespimti ke-35. Pada siang hari ini kita telah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, di mana beliau hari ini telah mengisi materi di kelas Sespimti terkait dengan collaborative leadership. Apa dan bagaimana collaborative leadership nanti akan kita bahas di sini. Jangan lupa like and subscribe di YouTube kita, yaitu Lemdiklat Polri. Mari. Salam Prof, selamat datang kembali di Sespim Polri, dan kami juga senang sekali bisa bertemu dengan Profesor. Profesor kita yang di depan ternyata tidak hanya jago dalam menularkan pola pikir, tapi juga jago dalam bidang seni. Izin Prof, untuk awalan, Profesor menyenangi seni ini sejak kapan Prof? Ya, jadi begini ya, saya memang dari awal, dari kecil ya, saya suka hal-hal yang seni. Tapi setelah semakin dewasa, ternyata ini seni bagian dari manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa seni ini bagian dari kebijaksanaan. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, menghadapi kepenatan hidup, permasalahan, bahkan hal-hal yang boleh dikatakan sangat krisis. Seni ini adalah kekuatan, karena seni merupakan pilar peradaban bangsa. Luar biasa. Jadi kalau ada hubungankah Prof antara sebutan pemimpin itu, kepemimpinan itu adalah seni. Dengan Profesor juga menjiwai seni, maka kepemimpinan yang Profesor dalami, konseptualnya akan teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari Prof. Karena yang berkaitan dengan manusia ini memerlukan seni. Misalnya contoh hari inilah kita podcast, kita membahas semacam banyak hal, ini adalah suatu seni. Karena seni ini hati, ini rasa. Pemimpin akan membawa pengaruh, membawa efek. Karena pemimpin ini sumber energi, dia akan membawa pembaharuan, membawa perubahan. Karena dia harus inspiring, harus dia bisa memotivasi, harus bisa memberi solusi, dan dia juga harus berpikir futuristik, karena pemimpin itu pemikir. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa Jawa ya, yo nyontoni, yo ngajari, yo belani, nek perlu bayari. Jadi semua ini art. Art itu seni untuk bagaimana orang itu percaya. Karena para pemimpin ini adalah bagaimana dia meyakinkan. Pemimpin ini adalah bukan memaksakan, tapi meyakinkan. Pemimpin ini juga mendengarkan. Pemimpin ini juga mengkomunikasikan, karena pemimpin itu juga guru yang harus mentransformasi. Karena dengan mentransformasi artinya dia bisa membawa sesuatu kebaikan dan perbaikan. Ada transformatif. Transformasi menurut pemikiran saya adalah berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, dan mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Jadi orang yang berjiwa seni itu sudah menjadi modalitas yang kuat dalam memimpin. Karena kepemimpinan itu juga adalah seni. Gitu ya? Betul sekali, Bang. Jadi terkait dengan seni, kami sering melihat publikasi dari Prof juga di Instagram terkait dengan hobi melukis, Prof. Yang ingin kami tanyakan adalah, mengapa Profesor suka sekali dengan sosok Semar, Prof? Mohon dijelaskan, Prof. Jadi begini ya, kalau seperti saya masuk Gatot Kaca, tentu melihat Semar. Semar itu nek jenenge menungso kok mawa teja, nek jarine dewa kok popo sudra. Kalau dia dikatakan manusia, mengapa dia bersinar, bercahaya, membawa suatu anugerah dan berkat. Tapi kalau dia dikatakan dewa kok nampaknya orang yang miskin dan sudra. Nah, maka di sini sebetulnya
Semar iku dewa kamanungsan. Yang ingin saya sampaikan, Semar itu pamomong, Semar itu bisa juga dikaitkan vox populi vox Dei. Semar itu suara Tuhan sendiri, karena Tuhan itu ada di tempat orang-orang yang menderita, yang tersingkir, termarginal, atau bahkan kalau Bung Karno mengatakan Tuhan ada di pondok si miskin. Jadi artinya bukan semua orang kaya tidak ada ya, bukan, tapi artinya Semar itu merakyat, berusaha memahami. Karena ketika bisa memahami, maka kita bisa untuk memberikan sesuatu yang setidaknya cocok. Contoh saja, ketika kita berkeluarga, ketika di keluarga kita selalu minta dipahami, tentu akan menciptakan kegoncangan, ribut. Dengan masyarakat sama, dengan anak buah juga begitu. Jadi artinya pemimpin itu adalah memahami. Semar itu memahami. Dengan kata-katanya, hamba gegek ugek-ugek, mel-mel sak durito langgeng. Daripada kamu diam, bergeraklah sedikit walaupun kecil, itu akan produktif dan mendukung produktivitas, dan itu akan abadi. Luar biasa. Terima kasih Prof. Artinya seni yang Prof dalami saat ini masih terkait juga dengan pelajaran hari ini Prof. Ya. Terkait dengan kolaborasi Seni itu leadership. nguwongke. Collaborative leadership itu juga memanusiakan, menganggap orang lain. Karena di saat sekarang ini saatnya kita, bukan saya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa collaborative leadership atau integrasi government ini kita menyatukan rukun agawe santoso. Bukan rukun untuk yang jelek ya, tapi rukun yang baik. Cerah agawi bubrah. Maka konteks supaya bangsa ini bisa tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan mampu bersaing, ini harus rukun dulu, harus ada soliditas. Pemimpin itu membangun soliditas. Bagaimana dia meyakinkan, bagaimana dia siap di debat, bagaimana dia mengkomunikasikan, bagaimana dia bermitra. Karena mau tidak mau dalam pekerjaan apa saja di era digital, era ini adalah era kolaboratif. Maka para pemangku kepentingan ini sangat penting. Nah, disinilah polisi di dalam pemolisiannya adalah bermitra. Ini model contemporary policing, ada kemitraan. Setidaknya dengan pemerintah, dengan DPR, dengan LSM, dengan media, dengan masyarakat, dan berbagai hal. Kalau saya sampaikan, setidaknya ada pentahelik, 8 helik. Tapi kalau ingin saya sampaikan, itu n-helik yang unlimited. Luar biasa. Sebelum kita menggali ilmu lebih dalam dari Profesor, jangan lupa like and subscribe pada link YouTube Sespim Lemdiklat Polri. Profesor, dalam tantangan tugas Polri, apalagi belakangan ini Polri sering sekali disoroti, dan Profesor juga adalah salah satu tim internal yang dibentuk oleh Bapak Kapolri untuk mereformasi Polri itu sendiri. Bagaimana asesmen Profesor terhadap Polri sampai dengan saat ini, Prof? Ya, menurut saya kita adalah harus bisa juga menyampaikan bahwa mereformasi, mentransformasi tadi, kita harus bisa belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Yang kedua, kita siap di masa kini, dan tiga, menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi artinya kita punya suatu pemikiran bahwa yang dirasakan. Janganlah ini hanya seremonial. Artinya begini, laporan bagus semua, tapi itu saya analogikan sebagai daftar menu, nggak bisa dirasakan. Bagaimana ada rasanya? Pemolisian seni itu karena rasa. Ada rasa dengan manusia. Rasa orang percaya, rasa orang mau untuk berpartisipasi untuk kebaikan dan perbaikan. Dan ini bagian mencerdaskan, karena mau tidak mau, ketika polisi ini dipercaya, maka dia bisa memabur kebaikan. Karena kita harus juga sharing of happiness, membagikan kebahagiaan yang kita punya. Kalau kita menjadi daya pengubah, tentu akan membawa suasana yang damai. Jangan provokatif, apalagi era post-truth sekarang ini, maka ketika mereformasi birokrasi ini menjadi birokrasi yang rasional, berbasis kepada meritokrasi, dan di sini kita melihat kompetensi. Dan kita, kalau keutamaan di Lemdik ini yang dulu saya tulis, satu adalah kita harus punya kesadaran. Dan kita kesadaran itu dari manusia. Ada pemimpin-pemimpinnya di semua lini yang transformatif. Yang kedua juga proses rekrutmen, proses edukasi, proses penempatan, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang logis.
bukan cari perewangan-perewangan lagi, tetapi kita semua berupaya transparan, akuntabel. Akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Karena mau tidak mau, kita di dalam reformasi ini juga kaitan dengan edukasi. Karena pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Demikian halnya pada Polri. Nah, pendidikan ini little Polri, ini safe house-nya Polri. Dan ini kita harus bisa menjadikan siapa, bukan hanya apa, bagaimana. Dan disinilah pendidikan adalah berpikir, tercerahkan, dan dia menjadi pemberani untuk transformasi. Karena pemimpin-pemimpin, terutama di Sespim ini adalah untuk bisa menjadi senopati engalogo, untuk memerangi kebodohan, kecurangan, tipu-tipu, harus bisa menjadi ikon. Ikon keindonesiaan, ikon kebinekaan, ikon anti korupsi, dan juga ikon anti narkoba, dan ikon-ikon lainnya. Karena simbol ini sangat penting, maka disinilah yang ketika saya jadi kalem, saya canangkan itu, kampus ini adalah kampus yang berintegritas. Yang kedua, kampus ini unggul. Apa gunanya kalau sekolah saudara tidak punya keunggulan, tidak punya keahlian, tidak punya spesifikasi? Yang ketiga, kampus ini kampus modern berbasis smart campus. Artinya kampus yang fungsional, yang sesuai keutamaan tadi, dan kampus hijau, bahagia, sehat jiwa raga. Karena disinilah saudara belajar bahagia. Karena orang yang jiwanya tidak bahagia, susah diajari apa saja. Lengkap itu Prof ya. Di tengah ekspektasi masyarakat yang besar dan seperti Profesor bilang tadi bahwa kampus adalah sebagai safe house bagi Polri, apalagi akan menjadi senopati-senopati kepemimpinan Polri ke depan. Dihadapkan dengan beberapa lulusan Prof yang dari kampus kita Sespimen, Sespimti yang kemudian bermasalah menjadi topik secara nasional. Sebenarnya dalam perkembangannya setelah yang bersangkutan lulus, apa yang miss dalam memanage bagi si pemimpin ini sehingga dia akhirnya bukan menjadi sebuah contoh begitu pelopor bagi Polri dalam masyarakat. Jadi begini ya, menjadi pemimpin itu berintegritas. Pemimpin itu menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi role model. Jangan hanyut, apapun situasinya, apapun alasannya. Karena pemimpin, dosa dan pahalanya akan terlihat dari kebijakannya. Maka disinilah sebenarnya kita memperdebatkan kebijakan apa yang akan dibuat, terutama pada situasi kondisi yang emergensi, kontingensi, atau situasi yang menghadapi krisis atau fakta brutal. Nah disinilah maka orangnya, maka yang membuat hebat, membuat reformasi berhasil ini orangnya, bukan caranya, bukan sistemnya, tapi carilah tunjuk orang-orangnya, karena merekalah yang akan membawa perubahan. Karena tempat ini tadi diceritakan bertahun-tahun nggak dipakai, kemudian ini hidup lagi. Yang membuat tidak dipakai dan membuat hidup lagi orangnya. Maka jadilah siapa. Siap. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Tadi kita sudah menyinggung terkait dengan post-truth Prof, terkait juga dengan digital governance. Nah, terkait dengan dua hal itu, di era sekarang sudah ada AI, ada robotik, dan lain-lain. Menurut Prof, apakah nanti di masa depan itu bisa terjadi, Prof, bahwasanya leader itu nanti bukan lagi robot. manusia? Nah, itu. Jadi begini, robot, mesin, komputer bisa lebih pintar, tapi dia tidak lebih bijaksana, karena dia tidak punya hati. Itulah art, tadi saya katakan, menggunakan rasa, menggunakan hati. Maka di sini, kenapa tidak revolusi industri 5.0, tapi Jepang mengusulkan society 5.0 agar manusia sebagai aset utama bangsa. Ini maka siapkan saudara menjadi pemimpin-pemimpin di era digital. Ini era post-truth, era pembodohan. Saya menganggap post-truth adalah kejahatan media di era digital. Karena dia dengan melakukan hoax, melakukan pembenaran, menghasut, menabur kebencian. Karena disinilah kita perlu ada keteraturan sosial di dunia virtual. Ini perlu pemimpin-pemimpin digital. Karena mau tidak mau, e-government, e-banking, e-policing, dan e-EE yang lain ini harus disatukan. Maka konteks tadi yang disampaikan bahwa menggunakan modal smart, ada back office, application, dan network, menghasilkan algoritma yang nantinya para cybercop ke depan juga
bisa memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi, dan ini yang harus kita persiapkan. Bagaimana Prof cara supaya mesin tadi bisa kita kelola dengan kata kebijaksanaan tadi, Prof? Bagaimana sebenarnya sesuatu yang abstrak ini bisa dilatih, Prof? Ya, itu tools. Komputer robot is not cool, this is tool. Nah, di tangan orang yang jahat, di tangan orang yang bodoh, itu menjadi bumerang. Maka menjadi pemimpin pembelajar, pemimpin ini harus orang yang pembelajar, pemikir, yang mau mendengarkan, mau berkolaborasi, dan dia belajar memahami. Sehingga alat-alat yang ada padanya atau dia bisa menggunakan secara bijak dan bijaksana yang merefleksikan orang bajik. Artinya apa? Kalau konteks saudara ini seorang pemimpin, maka melihat segala sesuatu yang dipikirkan adalah bagaimana melakukan kebaikan, perbaikan, dan selalu ada suatu kemajuan. Karena ingin saya sampaikan bahwa pemimpin inilah yang perlu untuk menjadi ikon, menjadi mercusuar, menjadi batu penjuru, supaya dia tidak hanyut. Maka disinilah perlu integritas, perlu keunggulan, perlu dia punya komitmen dan dia kesadaran. Maka menjadi pemimpin itu terpanggil, bukan dibentuk, tapi terpanggil. Walaupun ada sprintnya, tapi panggilan menjadi pemimpin itu yang harus dimunculkan. Tanpa kesadaran ini berat, karena dengan kesadaran maka dia akan bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab buahnya disiplin. Maka kalau kata Immanuel Kant, mohon maaf nih, mengerjakan tugas pokoknya kalau pamrih ada sesuatu entah apa-apa itu amoral, maka moral nomor 1. So, pemirsa, kita sering melihat tampilan beliau ya dengan posisi selalu menggunakan peci ini ya. Kira-kira Prof izin Prof, ada makna tersendiri dari penampilan menggunakan peci, Prof? Ya, karena saya tidak ada perlindungan. Kalau saya pakai baret loh, saya gundul kayak gini loh kan. Makanya dengan peci ini anget. Nah, ini anti masuk angin. Mohon izin Prof, pertanyaan kami yang berikutnya. Saat ini kan sedang terjadi situasi lingkungan strategis di dunia. Terjadi perang antar beberapa negara, Prof. Nah, menurut Prof, bagaimana kaitan dengan situasi di luar sana dengan di dalam negeri, Prof? Khususnya di bidang keamanan. Nah, kira-kira apa yang dapat kita berikan kepada negara ini di bidang keamanan, khususnya nantinya pada saat kami selesai pendidikan akan menjadi pemimpin-pemimpin strategis di level yang lebih tinggi. Jadi begini, siapapun boleh berantem, boleh berperang. Yang penting kita ini sesuai dengan kita kan bangsa yang non-blok, kita netral atau setidaknya kita ini berupaya mendamaikan atau ikut serta aktif dalam perubahan atau hal yang lain. Tapi satu hal, pemimpin itu harus merukunkan, membangun soliditas dengan siapa saja. Makanya hari ini pelajaran kolaboratif ini sangat penting. Rukun agawi santoso, cerah agawi bubrah. Dan yang kedua adalah selalu berusahalah berpikir positif. Karena ketika memandang dan berpikir positif, kita mencintai dunia. Latihlah mulut kita menyampaikan yang baik, positif, bersih, maka dunia akan mencintai kita. Surodiro jaya ningrat lebur dening pangastuti. Segala angkara murka akan bisa dikalahkan dengan kebaikan dan perbaikan. Taburlah kebaikan. Kamu berkeliling kemana-mana sambil menabur kebaikan. Karena menjadi pemimpin itu bukan hanya baik, tapi dia juga pantas. Bukan hanya pantas, tapi juga benar dan layak serta untuk menyelamatkan. Karena saudara ini seorang pemimpin punya kompetensi. Menyelamatkannya dengan apa? Dengan membangun relasi. Relasi dengan siapa saja. Termasuk dengan Tuhan, dengan alam, dengan sesama, dan lain sebagainya. Maka kalau tadi pertanyaannya, ini Pak Sinto pernah menjadi LO. Saya ingin menyampaikan bahwa hubungan internasional ini harus diadakan suatu pemikiran ulang. Kalau hanya hubungan menjadi selang, tapi ketika mengubahnya dengan konsep international policing, so we can to action about our function as a police in international world. Luar biasa. Kita masih punya banyak waktu lagi nih untuk menggali lebih dalam tentang apa yang
perlu sebagai modal bagi kami para peserta didik. Profesor, kalau selama menjadi pemimpin di SESPIM ini apa hal yang paling menarik yang Profesor sering lakukan bersama dengan staf-stafnya Profesor? Yang paling menarik adalah bagaimana di sini semua bahagia. Waduh, luar biasa. Nah itu, kalau nggak bahagia berarti kan, wah ini bisa jadi gila. Orang-orang yang bahagia jiwanya ya, bukan rasa, tapi bahagia jiwa. Dalam kondisi apapun, dia telah baik dan melakukan kebaikan. Dengan bahagia itu, maka tadi akan tercapai kata rukun tadi ya, Bro. Orang edan. Kami dengar juga waktu Prof menjadi Kasespim di sini, Prof, itu banyak burung. Ya, jadi begini, karena kita suasana hati. Saudara capek pikiran, capek fisik oke, tapi kalau capek hati, saudara akan kontraproduktif. Maka saudara harus menjadi motivator, inspirator. Kondisi apapun, boleh saudara fisiknya hancur, tapi semangatnya, pemikirannya tetap ada. Kata-kata apa namanya? Khairil Anwar, robeklah badanku tapi jiwaku tidak. Nah, kata siapa namanya? Tan Malaka, suara saya dari dalam kubur lebih lantang dibanding ketika saya masih hidup. Nah, itu Luar biasa filosofinya. Terkait dengan yang terakhir, Prof, kami dari Serdik SESPIM Dikrek ke-35 mohon pesan dan kesan dari Prof terkait dengan tantangan tugas ke depan, termasuk juga nantinya kita akan mengemban tugas kepolisian yang pasti akan lebih berat daripada era sekarang. Ya, pesan saya harus selalu sehat. Sehat pikiran, sehat jiwanya, mensana en corpore sano, harus bahagia juga. Yang kedua, harus juga penuh semangat. Kalau tidak ada semangat, maka jangan sampai saudara ini terdemotivasi, harus selalu termotivasi. Yang ketiga, saudara harus smart, artinya harus kreatif dan inovatif. Pemimpin tidak boleh ngeluh, pemimpin adalah solutif, dan pemimpin ini adalah sumber energi untuk kebaikan dan perbaikan. Wah, 3 pesan utama, sehat, semangat, dan smart. Itu kunci buat pemimpin-pemimpin Polri masa depan. Terima kasih banyak ini Prof, atas waktu yang sudah Profesor sampaikan. So, pemirsa, kita akan bertemu kembali pada edisi Leader Branding Podcast berikutnya, dan apresiasi besar buat Profesor. Semoga Profesor juga dalam membawa Polri ke depan dalam reformasi berikutnya bisa memberikan ide-ide yang sangat baik bagi kelangsungan tugas-tugas kepolisian ke depan. Terima kasih, dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.